10 menit aja. Ya halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tonton ya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita semuanya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, sebelumnya Johan ingatkan ya, Anda bisa follow akun media sosial saya, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok ataupun di YouTube. Salah satu aja platform mana yang paling sering Anda pakai ya. Kenapa? Karena saya akan bahas topik-topik saya itu sambung menyambung ya. Jadi maka itu Anda bisa tonton video-video sebelumnya dan juga video nanti ke depannya gitu ya. Teman-teman, kita akan banyak belajar tentang iman-iman dasar gitu ya. Saya berdoa kita semua punya pengenalan yang benar akan Allah Bapa kita ya, dan juga Yesus yang Dia utus ya teman-teman ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita yang kita percaya ya. Saya berdoa inilah kerinduan hati Allah, bahkan mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang Diutus adalah hidup yang kekal teman-teman gitu ya. Apa artinya teman-teman? Saya mau beritahu buat kita semua bahwa tujuan Allah menyelamatkan saya dan engkau sebenarnya bukan hanya sekedar ya memindahkan kita dari neraka kepada ke surga gitu. Memang betul tempatnya di surga, namanya hidup yang kekal itu bersama dengan Allah, itu bersama dengan Yesus ya di surga namanya. Yesus bilang bahwa di mana aku berada di situ pun kau akan berada ya. Kita akan dibawa ke tempatnya nanti. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya ya. Wih, pemimpin mana yang berani ngomong gitu ya? Aku pergi ke surga ya, ke rumah Bapa ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, keren banget gitu ya. Sebuah kepastian. Siapa sih kok Yesus berani ngomong kayak gitu? Ya Tuhan lah yang berani ngomong gitu. Mana berani manusia biasa ngomong kayak gitu. Betul gak sih? Ya, aku pergi ke rumah Bapa, ke surga ya, untuk menyediakan tempat bagi engkau dan saya ya. Dia sedang menyiapkan tempat buat kita semua teman, untuk membawa kita ke sana nanti. Di mana Yesus berada, di situlah engkau dan saya ada nanti bagi yang percaya kepadanya ya. Oke, teman-teman fokus. Teman-teman, hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar memindahkan kita dari neraka kepada surga. Memang betul tempatnya namanya surga. Tapi tujuan Allah menyelamatkan saya dan engkau adalah sebenarnya pengenalan akan Allah, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang gitu? Yes, teman, ayatnya tadi bilang gitu ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa ya, dan juga Yesus yang diutus, teman. Mengenal Allah Bapa kita ya, dan juga Yesus yang diutus. Itulah hidup yang kekal. Artinya apa? Tujuan Allah sebenarnya teman-teman, bahkan di dalam kekekalan nanti sekalipun, saat kita bersama dengan Yesus ya, nanti di dalam kekal nanti, itu terus menerus pengenalan akan Allah sampai dengan sempurna, teman-teman. Di dalam kekekalan nanti kita akan mengenal Dia dengan benar, teman-teman ya. Jadi tujuan kita adalah mengenal Allah dengan benar, dan itu dimulai bukan nanti pada saat kita meninggal dulu baru kita mau mengenal Dia. Nggak bisa, terlambat nanti gitu ya. Mengenal Allah itu dimulai dari sekarang. Katakan sekarang ya. Pengenalan akan Allah harus dimulai dari sekarang, bukan nanti. Bukan setelah pada saat penghakiman nanti baru kita mengenal Dia gitu ya. Ya, terlambat nanti kalau kita terlambat mengenal Dia, bahaya gitu, ngeri ya. Karena setiap lidah akan mengakui Tuhan dan setiap lutut akan bertelut di hadapannya pada saat hari penghakiman nanti. Semuanya teman-teman ya akan mengakui hal itu semua ya. Dan itu terlambat kalau pada saat nanti gitu ya, terlambat mengenal Dia. Jangan sampai terjadi ya. Maka itu pengenalan akan Allah itu dimulai dari sekarang, pada saat kita hidup di dalam dunia ini. Makanya Allah mewahyukan dirinya ya, Allah mengenalkan dirinya kepada engkau dan saya hari ini. Dia berbicara sekitar 2000 tahun yang lalu melalui anaknya sendiri yang Dia utus, yaitu Yesus ya, yang datang ke dalam dunia ini melakukan misi Bapa untuk menyelamatkan kau dan saya mati di kayu salib. Oh ya, sudah nonton The Last Supper? Ya, nonton ya. Saya rekomen film ini ya. Lagi beredar di bioskop hari-hari ini ya, tentang perjamuan malam terakhir. Ya, Anda bisa tonton, cukup banyak pesan-pesan yang saya dapetin juga di sana gitu ya. Saya rekomen nonton ya. Jangan lupa. Yesus datang untuk mati di kayu salib menyelesaikan misi Bapa. Ya, ketika Dia selesai misi Bapa, Dia kembali ke surga ya. Dia akan memberikan hidup yang kekal buat kita yang percaya kepadanya, teman-teman. Nah, teman-teman, menarik sekali perkataan Yesus, teman-teman. Ya, kalau Anda tanya sama saya, ya, kenapa lu percaya sama Yesus? Karena perkataan Yesus sendiri itu sebuah kepastian, bukan sebuah janji palsu. Apa namanya kalau istilah sekarang, apa ya? Apa sih nama istilah keren anak muda sekarang? Omong doang gitu. Apa? PHP PHP ya tuh, PHP. Aduh, saya masih muda kan ya, masih muda ya. PHP, memberi harapan palsu. Tidak ya. Yesus
mengatakan sebuah kebenaran, dan dia memberikan sebuah kepastian, bukan PHP-in orang gitu, bukan omong doang. Kenapa? Karena dia buktikan perkataan dia sendiri waktu dia bangkit dari antara orang mati. Ini salah satunya sebenarnya gitu ya. Ini salah satunya, masih banyak lagi lain sebenarnya yang bukti-buktinya gitu ya teman-teman. Yesus ngomong sebelum Yesus mati di kayu salib menyelesaikan misi Bapa, Yesus udah pernah ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, dan Yesus buktikan itu. Dia mati di kayu salib, setelah mati 3 hari kemudian dia bangkit. Dia hidup teman-teman. Akulah kebangkitan. Dia hidup dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup hari ini, dan dia naik ke surga, dan dia hidup di sana ya. Dan ingat sekali lagi, tujuan kita mengenal dia. Itulah hidup engkau teman-teman ya. Dia membuktikan perkataannya sendiri bahwa dia Allah yang hidup. Akulah kebangkitan hidup. Dia buktikan dia bangkit dan dia hidup hari ini ya. Artinya sebuah kepastian, Yesus bisa ku percaya, bukan omong doang ya, bukan PHP yang aku gitu, bukan bukan ya, tapi sebuah kepastian, sebuah jaminan kita akan diselamatkan olehnya. Nah, menarik sekali perkataan Yesus begini teman-teman. Perkataan Yesus itu ngeri-ngeri. Ini salah satu firman Tuhan ya. Saya bahas ini aja ya. Yohanes 10 ayat 28 bilang gini ya. Aku memberikan mereka, nih ayatnya di sini ya. Anda bisa baca lengkapnya di sini ya. Aku memberikan mereka ya hidup yang kekal ya. Jadi buat kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat hidup kita, Yesus memberikan hidup yang kekal buat kita semua gitu ya. Dan ya pasti kata Yesus. Nah, menarik sekali ada kata pasti di sini. Teman-teman perhatikan ayatnya. Pasti ya. Kalau pasti artinya bukan mudah-mudahan ataupun cap-cip, cup gerbang kuncup, mudah-mudahan dapat giveaway, bukan gitu ya. Bukan teman-teman, nggak pasti, nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Tapi sebuah kepastian, sebuah pasti, dan bisa ku percaya. Kenapa? Karena Yesus aja buktikan perkataan tadi. Yesus kebangkitan hidup, dia buktikan dirinya bangkit dan dia hidup hari ini ya. Dan murid-muridnya menyaksikan dia hidup dan dia naik ke surga hari ini. Artinya dia tidak mati. Yesus bilang pasti. Nah, kalau kata pasti, kasih bold, kasih stabilo, kasih linker ya. Pasti artinya sebuah jaminan. Pasti tidak akan binasa, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Menariknya ayat ke-29 nya bilang begini teman-teman. Ada kalimat yang bilang gini, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 28-nya tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Yesus ya. Ayat 29-nya tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa itu sumber kehidupan segalanya. Bapa pencipta alam semesta segala isinya ya. Yesus juga sih sebenarnya, tapi udah nanti Anda terlalu jauh. Saya jangan lebar dulu ya. Kesini dulu, fokus kesini dulu, oke? Yesus juga memang pencipta kita, kan dia adalah sang firman ya. Saya pernah bahas itu ya. Tapi saya fokus kesini dulu ya teman-teman ya. Ayat 28-nya bilang tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Ayat 29-nya tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Menariknya ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, menarik sekali Yesus bilang aku dan Bapa. Apa artinya? Aku dan Bapa adalah satu. Yesus ngomong kayak gitu. Apa artinya teman-teman? Ya, bukan satu nusa satu bangsa, bukan ya teman-teman ya. Artinya Yesus sedang menyamakan dirinya sehakikat dengan Allah. Anda perhatikan ayat 28 dari sebas. Aku tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Ayat 29-nya tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapa yang adalah satu. Artinya Yesus sehakikat dengan Bapa yang adalah Allah itu sendiri. Makanya saya bisa percaya. Kenapa? Kalau Anda tanya sama saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup saya, karena saya percaya dia Allah. Ya, perkataan Yesus ngeri-ngeri, dan dia menjamin hidupku pasti tidak akan binasa. Pemimpin mana yang berani ngomong kayak gitu? Pasti tidak akan binasa. Ya, pemimpin yang lain semua ya mudah-mudahan cap-cip cukur bang kuncup ya. Tapi Yesus sebuah kepastian. Makanya itu alasan kenapa saya percaya sama Yesus. Yesus layak ku percaya, dan perkataan Yesus itu bukan hanya sekedar omdo atau PHPN. Dia buktikan semua perkataan dia teman-teman. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, dia bangkit dari orang-orang mati. Waktu dia menubuatkan dirinya tentang kematiannya akan mati di depan sana, dan tentang nubuatan Nabi Yunus, ingat ya, tentang bait Allah dibangun dalam 3 hari. Ingat Yesus sudah membicarakan dirinya. 3 hari kemudian dia bangkit. Perkataan Yesus bisa ku percaya teman-teman. Yesus menyediakan tempat bagiku, bisa ku percaya. Pasti dia akan binasa? Tidak akan binasa? Bisa ku percaya teman-teman. Artinya Yesus memberikan sebuah jaminan ya buat saya dan kau yang hari ini percaya kepadanya. Makanya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Ingat teman-teman, menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu bukan hanya sekedar percaya di mulut doang, harus lahir di hatimu. Artinya juga adalah mempercayakan, bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepadanya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.